Bareskrim Polri telah berhasil melakukan pengungkapan clandestine laboratorium hidroponik ganja dan mepetrum. Pemberantasan narkoba ini harus menjadi salah satu prioritas karena tantangan ancaman peredaran gelap narkoba ini ada di sekeliling kita. Bapak Presiden secara khusus telah memberikan pernyataan bahwa pemberantasan narkoba harus lebih gencar, berani dan komprehensif serta dilakukan secara terpadu. Joint investigation yang dilakukan oleh tim dari Bareskrim Polri, Polda Bali, Polres Badung, teman-teman dari imigrasi dan juga dari Bea Cukai. Ini menunjukkan ada kolaborasi, keterpaduan, langkah tindak antar kementerian dan lembaga. Di samping itu Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo juga menegaskan kepada seluruh anggota Polri untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kita melihat bahwa Polri selain melaksanakan penegakan hukum untuk memotong suplai narkoba, mulai dari pengungkapan yang ada di hilirnya, di tempat-tempat di mana narkoba itu beredar, distribusi, sampai masuknya barang-barang itu ke Indonesia. Dan hari ini kita melihat kita bisa mengungkap kasus narkoba yang berupa pabrik yang ada di Indonesia. Selain itu Polri melalui teman-teman dari Babin Kamtimas, Baharkam Polri, kemudian dari Direktorat Bimas juga melaksanakan upaya-upaya untuk melakukan edukasi, penyuluhan kepada warga masyarakat khususnya generasi muda kita untuk dapat menjauhi peredaran gelap narkoba. Jangan sampai mereka menggunakan narkoba, karena kalau sudah menggunakan narkoba itu no way return, sulit untuk bisa kembali pulih. Menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri tersebut, pada tanggal 2 Mei 2024, Bareskrim Polri telah berhasil melakukan pengungkapan clandestine laboratorium hidroponik ganja dan mepetrum jaringan Hydra Indonesia, serta melakukan penangkapan DPO clandestine laboratorium narkoba ekstasi yang kita ungkap pada bulan April lalu di Sunter. Ungkapan yang kita dapatkan di Bali ini merupakan hasil kerjasama joint operation antara Bareskrim dengan Ditjen Bea Cukai Pusat, Kanwil Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kanwil Bea Cukai Bali, Kanwil Imigrasi Bali, Ditres Narkoba Polda Bali dan Polres Badung, di mana kita melakukan upaya penyelidikan hampir selama 2 bulan. Ketika ada satu DPO kita yang di Sunter kabur sebelum dilakukan penangkapan di lokasi pabrik, kemudian kita lakukan pendalaman dan akhirnya didapat bahwa yang bersangkutan lari ke wilayah Bali. Dan setelah itu dilakukan investigasi oleh teman-teman dari Direktorat Narkoba bersama seluruh tim yang terlibat. Dari hasil joint operation tersebut, tim berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu 3 orang WNA dan 1 orang WNI, beserta barang bukti dari 3 TKP. Yang pertama tersangka inisial IV, ini adalah warga negara asal Ukraina. Yang kedua juga warga negara Ukraina, MV, di mana keduanya ini berperan sebagai pengendali clandestine laboratorium di Villa Sani, Badung, Bali. Mereka juga yang memproduksi, bukan yang mengendali, tapi juga yang meracik, itu adalah 2 orang ini. Di lokasi yang di mana kita berada ini, kita amankan 1 alat cetak ekstasi. Ini belum pernah dipakai, karena sudah dipakai tapi belum berhasil karena selalu gagal dalam produksinya. Kemudian yang kedua, hidroponik ganja, kita amankan 9.799 gram, mepetron 437 gram, dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mepetron dan hidroponik
serta berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkoba dalam bentuk cair dan padat yang kalau kita kalkulasikan sekitar 454 liter dan yang padat sekitar 65.230. Ini bentuknya bahan. Kemudian dari tersangka inisial KK, warga negara asal Rusia, ini dari jaringan Hydra, ditangkap di wilayah Gianyar, Bali, di mana tersangka ini berperan sebagai pemasar hasil produksi narkoba dari laboratorium di Vilasani ini. Barang bukti yang berhasil diamankan dari yang bersangkutan adalah ganja sebanyak 382,19 gram, hasyis sebanyak 484,92 gram, kokain sebanyak 107,19 gram, dan mefedron sebanyak 247,33 gram. Kemudian yang ketiga, tersangka keempat adalah inisial RM, ini merupakan warga negara Indonesia, merupakan DPO dari kasus clandestine laboratorium yang ada di Sunter, Jakarta Utara, berperan sebagai kurir dari jaringan Freddy Pratama. Tersangka ditangkap di wilayah Denpasar, Bali, dan barang bukti yang berhasil diamankan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 6 kg. Kalau kita lihat dari estimasi nilai keseluruhan barang bukti narkoba yang berhasil diamankan dalam pengungkapan ini sekitar 11,5 miliar. Tapi itu di luar dari yang bahan tadi. Kalau bahan tadi sudah jadi akan menjadi lebih besar lagi. Dalam pengungkapan ini juga terdapat 3 orang yang masih DPO dan sudah kita lakukan pencekalan dan sudah kita masukkan dalam red notice, yaitu 2 orang warga Ukraina dan 1 orang WNI. Jadi ketiga-tiganya berperan sebagai pengendali. Terhadap para pelaku ini diduga melanggar dapat dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 113 ayat 2, pasal 112 ayat 2, lebih subsidiar pasal 129 huruf A dan pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, modus operandi kejahatan narkoba semakin berkembang dan bervariasi mengikuti perkembangan teknologi, baik itu dari tahapan produksi, distribusi, termasuk juga transaksi dan pemasarannya, di mana tidak hanya dilakukan dalam kegiatan yang di aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi pemasarannya sudah menggunakan melalui dunia internet. Dalam pengungkapan ini, modus operandi yang dilakukan para tersangka membangun clandestine laboratorium di tengah pemukiman penduduk dengan tujuan untuk menyamarkan perbuatannya. Kalau kita lihat bangunannya semua sama, tetapi yang bersangkutan sudah memodifikasi villa yang mereka tempati dengan membangun pabrik di lantai bawah, di basement. Kemudian pemasarannya menggunakan jaringan Hydra Indonesia, dan ada Darknet Forum 2 atau 2roads.cc melalui aplikasi Telegram Bot, beberapa grup Telegram tersebut, ada beberapa grup lagi lainnya, dan juga pembayarannya salah satunya juga menggunakan mata uang kripto. Kalau kita melihat bahwa dari jumlah tersebut, total jiwa masyarakat yang berhasil diselamatkan dari pengungkapan yang ada di Bali ini adalah 1.604.038 jiwa, dengan rincian ada beberapa yang berbeda-beda karena ganja itu bisa dipakai untuk 1 jiwa, 10.181 jiwa, sabu 6.000 gram, 30.000 jiwa, dan selanjutnya ada 1.604.308 jiwa. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan seluruh stakeholder yang telah membantu pelaksanaan joint operation, dan tentunya mengucapkan terima kasih pada dukungan serta seluruh masyarakat dan juga doa dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga kita dapat mengungkap clandestine laboratorium hidroponik ganja dan mefedron jaringan Hydra Indonesia, serta pengungkapan DPO clandestine laboratorium yang ada di Sunter. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, pengungkapan narkoba ini juga merupakan komitmen Polri untuk melindungi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa, sehingga cita-cita visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
Masa depan bangsa ini ada di generasi muda, oleh karena tidak ada ruang bagi mereka-mereka yang akan merusak generasi muda kita. Kita harus bersama-sama memerangi terhadap upaya-upaya untuk merusak generasi muda kita. Karena masa depan bangsa Indonesia berada di tangan para generasi muda. Pada seluruh masyarakat Indonesia, mohon jangan ragu untuk melaporkan kepada kami terkait adanya peredaran narkoba yang ada di lingkungan Anda. Polri akan terus bekerja keras untuk memproses tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.